Tentunya setiap orang mengharapkan yang terbaik itu datang dan tiba di dalam hidupnya. Namun yang seringkali dilupakan saat mengharapkan yang terbaik itu datang, seorang tidak sadar bahwa untuk sampai kepada pemenuhan pengharapan tibanya hal yang terbaik itu, perlu ada proses di mana Tuhan memperbaiki setiap kita. Karena untuk masa depan yang baik dan segala yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi kita adalah bagi orang-orang yang sungguh sudah rela hidupnya diperbaiki oleh Tuhan. Dan disinilah sebenarnya masa-masa perbaikan yang Tuhan kerjakan itu seringkali membuat hidup seseorang menjadi letih, lesu, dan tampak berbeban berat. Seolah-olah jalan penantian itu belum membaik. Tampaknya makin memburuk, sulit untuk diprediksi. Namun sesungguhnya orang yang berharap kepada Tuhan dan sadar bahwa hidupnya sedang diperbaiki oleh Tuhan untuk senantiasa patuh kepada Tuhan yang maha baik itu, maka dia akan disiapkan oleh Tuhan juga untuk yang terbaik tiba di dalam hidupnya. Karena ada banyak orang yang berharap yang terbaik datang, tapi tidak bersiap untuk hidup di dalam perbaikan Tuhan, dalam menerima hal yang terbaik yang dijanjikannya itu. Karenanya walau letih berharap, kita harus tetap menatap kepada Tuhan, sumber pengharapan kita. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini dari kitab Yesaya pasal 57 ayat yang ke-10 sampai yang ke-15. Oleh perjalananmu yang jauh engkau sudah letih lesu, tetapi engkau tidak berkata tidak ada harapan. Engkau mendapat kekuatan yang baru, dan sebab itu engkau tidak menjadi lemah. Kepada siapa gerangan engkau gentar dan takut sehingga engkau berdusta dan tidak mengingat aku atau memberi perhatian kepadaku? Bukankah karena aku membisu dan menutup mata, maka engkau tidak takut kepadaku? Aku, Tuhan, akan menyebutkan kesalehanmu dan segala perbuatanmu, tapi semuanya itu tidak akan berguna bagimu. Apabila engkau berteriak, biarlah berhala-berhalamu melepaskan engkau. Mereka semua akan ditiup angin, akan diterbangkan hembusan nafas. Tetapi orang yang berlindung kepadaku akan mewarisi negeri dan akan memiliki gunungku yang kudus. Ada yang berkata, bukalah, bukalah, persiapkanlah jalan, angkatlah batu sandungan dari jalan umatku. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Yesaya 57 adalah bagian yang cukup unik di dalam babak kedua dari kitab Yesaya, yang notabene seperti yang saya katakan kemarin, pasal 40-66 sesungguhnya adalah berita penghiburan dan pengharapan bagi orang-orang yang sedang ada di dalam penindasan dan hidup di bawah tekanan yang berat. Namun pada saat Tuhan memberikan penghiburan, bukan berarti dia menghentikan tegurannya bila ada kekeliruan. Saat Tuhan sedang menguatkan manusia pilihannya, bukan berarti dia diam saja dan tidak bertindak untuk memberikan kepada mereka pendidikan yang tegas bila mereka masih menyimpang kepada Tuhan. Dan saat mereka menyimpang dan melukai hati Tuhan itu, maka saat itulah sebenarnya Tuhan bertindak pula memperbaiki mereka. Ada sesuatu yang menarik di dalam bacaan ini, yaitu bahwa
Mereka sesungguhnya melakukan perjalanan yang jauh dan sudah jadi letih lesu. Tetapi mereka tidak mengatakan tidak ada harapan. Mereka mendapat kekuatan baru dan sebab itu tidak menjadi lemah. Ini tampaknya memang orang-orang ini kuat, punya sebuah kemampuan untuk tetap bertahan di tengah-tengah kondisi yang begitu menekan. Tetapi sesungguhnya kekuatan mereka bukan bersumberkan kepada Tuhan. Perlindungan mereka bukan mereka cari dari Tuhan, tetapi dari berhala-berhala bisu yang mereka sembah begitu rupa. Mereka tidak gentar dan takut akan Tuhan. Mereka malah berdusta dan tidak mengingat Tuhan dan memberikan perhatian kepada Tuhan yang terus mau memperbaiki hidup mereka. Karenanya lalu kemudian Tuhan menegur mereka karena perlindungan yang mereka cari bukan dari Tuhan, tetapi dari diri mereka sendiri atau dari berhala-berhala yang mereka puja dan sembah itu. Inilah sumber keletihan pengharapan mereka. Begitu pula saat kita letih berharap, itu adalah saat untuk periksa diri. Jangan-jangan kita salah berharap, atau dasar pengharapan kita salah, atau apa yang kita harapkan itu sesungguhnya bukan yang Tuhan kehendaki untuk kita harapkan. Lebih jauh, bukan sekedar kita berharap kepada Tuhan sesungguhnya. Tuhan mau kita juga bersiap diri untuk menghadapi yang terbaik. Dengan cara apa? Dengan cara bersikap patuh kepada Tuhan Sang Maha Baik itu. Inilah yang kurang dan inilah yang ditegur oleh Tuhan kepada orang-orang Israel pada waktu itu. Karena keletihan mereka itu adalah karena teralihkannya hati mereka dari hadapan Tuhan kepada kekuatan diri sendiri dan bukan kepada kekuatan serta perlindungan dari Tuhan. Karenanya pesan dari sabda Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk memeriksa keletihan-keletihan kita saat berharap. Walau letih berharap, jangan henti bersiap untuk yang terbaik itu datang. Dan dalam rangka bersiap untuk menantikan yang terbaik, kita perlu bersikap patuh pada Sang Maha Baik. Karena Dia sedang melakukan proyek perbaikan atas hidup kita. Ini masa penantian yang panjang, dan masa perbaikan Tuhan juga yang panjang atas hidup setiap kita pribadi lepas pribadi. Dan karena itu, kita perlu sungguh meyakini bahwa Tuhan Sang Maha Baik itu yang sedang memperbaiki hidup kita, Dia juga sedang menyiapkan kita hal terbaik di ujung jalan penantian yang Tuhan janjikan untuk kita. Memang hari ini jalan penantian kita untuk sesuatu yang terbaik itu tampaknya belum membaik. Masih ada keburukan di sana-sini, masih ada kerusakan dan kekacauan di sana-sini. Tetapi ingatlah, jangan letih berharap. Tetapi taruhlah pengharapan itu kepada Tuhan yang sedang memperbaiki hidup kita. Jangan sampai kita letih berharap karena kita bergantung kepada diri sendiri atau kepada kekuatan-kekuatan yang bukan dari Tuhan. Bersandarlah kepada Tuhan supaya kita tidak menjadi letih lesu dalam berharap. Atau kalaupun kita letih lesu dalam berharap, kita tidak kehilangan pengharapan, tapi tetap bersikap patuh, bersiap untuk yang terbaik dari Sang Maha Baik itu. Saat ini kita perlu untuk lebih dalam lagi bersandar kepada Tuhan, karena teguh pengharapan kita kepada Tuhan baru terjadi bila kita memberi diri untuk diperbaiki oleh Tuhan. Walaupun tertatih-tatih, walaupun mungkin seringkali kita tergoda untuk beralih dari Tuhan, tetaplah berbalik. Arahkanlah hidupmu senantiasa kepada Tuhan. Dan sebagaimana janji Tuhan, mari kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan. Mari saat ini, ketika kita letih berharap, datanglah hanya kepada Tuhan yang memberikan kepada kita pengharapan untuk terus diperbaiki oleh Tuhan, menjadi lebih baik, menghadapi masa depan yang lebih baik, dan melihat dunia yang juga lebih baik. Tuhan Maha Baik itu beserta dengan kita sekalian. Amin.